Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Safitri. Saya dari kelas 1C Prodi PAI. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja, yaitu menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu pengertian Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin yang dalam bahasa Indonesia berarti persaudaraan Muslim, di mana organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah di Mesir dan di dunia Arab. Dalam perkembangannya, organisasi yang dipelopori oleh Hasan al-Banna ini melahirkan sejumlah organisasi Islam lainnya, baik di Mesir maupun di luar Mesir. Para pendiri organisasi ini diantaranya Hafidh Abdul Hamid, Ahmad Al-Misri, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Is, dan Zaki Al-Maghribi. Selain Al-Banna sendiri, mereka berkumpul pada tahun 1928 di kota Islamiyah. Saat itu Hasan al-Banna bertugas sebagai pengajar di Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD. Pada perkumpulan tersebut, mereka sepakat mendeklarasikan berdirinya Ikhwanul Muslimin dengan kata, "Kami adalah bersaudara yang akan bekerja sama untuk mengabdi kepada Islam. Kami adalah Ikhwanul Muslimin." Ajaran dan keyakinan Ikhwanul Muslimin Abdul Mun'im Al-Hafni menyebutkan, pelopor Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna dianggap pemerintahan Mesir menyebarkan dakwah Islam sesuai yang dipahami. Dinilai sebagai dakwah bercorak salafi, tarekat sunni, hakikat sufi, organisasi politik, organisasi ilmiah dan pendidikan, badan usaha perekonomian, dan pemikiran sosialis. Mengenai hal itu, al-Banna menjelaskan pemahamannya tentang Islam secara komprehensif, menyebabkan dakwah yang diembannya mencangkup semua aspek kehidupan manusia, sebab Islam berkaitan dengan akidah, ibadah, bangsa, keluarga, warga negaraan, agama, negara, spiritual, mushaf, dan juga pedang. Di awal pembentukan jamaah ini, al-Banna memperhatikan aspek pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, dan amat menekankan pentingnya pendidikan tersebut. Tujuan dari pendidikan Islam yang dimaksud adalah untuk membangun akhlak kuat dan akidah benar, sehingga dapat mendorong para anggota jamaah melakukan perbuatan mulia. Tugas terpenting yang dilakukan oleh masyarakat Islam menurut al-Banna adalah mengikuti manhaj metode ilah, yakni Al-Quran. Manhaj tersebut memiliki kelebihan, yaitu mudah, terbatas, jelas arah dan tujuannya, praktis dan realistis, serta tidak didasarkan pada hayalan belaka. Di samping itu, juga dapat memberikan solusi terhadap setiap permasalahan secara praktis dan bukan hanya teori, dengan harapan nyata dan bukan sekedar impian. Abdul Qadir Audah, seorang penasihat jamaah Ikhwanul Muslimin, menjelaskan dalam bukunya At-Tashri' al-Jinai al-Islam sebagai berikut. Undang-undang konvensional dibuat oleh manusia, sedangkan syariat yang dijadikan dasar dalam mengatur jamaah yang dibuat oleh Allah. Dalam bukunya yang lain, Al-Islam wa Audlauna Asiyah menjelaskan, faktor yang menyebabkan kemunduran kita adalah karena kita tidak menjelaskan syariat Islam. Ia juga menjelaskan prinsip dasar hukum. Prinsip dasar hukum kita adalah pemimpin dunia ini dengan orientasi menegakkan hukum Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan
memilih seseorang khalifah yang dianggap sebagai wakil dari seluruh umat Islam, yang dibantu oleh Dewan Penasihat dan Dewan Kabinet Pelaksanaan. Sistem Islam didasarkan pada asas syura, musyawarah, baiat, pengambilan sumpah, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai dampak dari pertumpah darahan tersebut, juga sebagai dampak dari kitab Ma'alim fi At-Thariq yang ditulis oleh Sayyid Qutb, Jamaah Ikhwanul Muslimin pecah menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Hasan al-Banna sebelum terjadinya konflik dengan perintah. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan dengan Ikhwanul Muslimin. Yang kedua, kelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyah. Kita tidak perlu mengingkarinya dengan kekuatan atau lisan, tetapi cukup dengan hati. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu Jamaah Al-Takfir wa Al-Hijrah. Mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan. Mereka akan menghancurkan masyarakat jahiliyah yang mereka anggap sebagai orang kafir. Adapun yang keempat, Jamaah Al-Jihad yang berpendapat perang melawan pemerintah yang kafir merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendirikan negara Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Ikhwanul Muslimin. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.